alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, semoga Allah yang mengetahui kapan ajal menjemput memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati bulan Ramadan ini dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang sukses. Goal Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita udah jelas goalnya, tidak ribet. Jadi Ramadan itu bukan untuk saum. Saum ini sarana untuk takwa. Seperti apa kira-kira orang akan jadi sukses di bulan Ramadan? Seperti yang kita bahas bahwa penyebabnya orang sulit bertakwa itu sederhananya ada dua. Satu, dia lemah pemahaman agamanya. Karena komponen takwa yang utama itu adalah iman dan amal soleh. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang paling kuat imannya dan aktivitasnya jadi amal soleh. Sederhananya begitulah ya. Kenapa orang imannya kurang dan amal soleh kurang? Penyebab utamanya adalah dia lemah dalam pemahaman agama. Mungkin dia tahu, tapi belum paham. Ini penting sekali hadirin, karena barang siapa yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama, bukan tahu. Apa bedanya tahu dengan paham? Kalau tahu hanya informatif, asal dia dapat input dia bisa tahu, tapi belum tentu paham. Karena paham ini kuncinya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, baik niat dan semangat belajarnya. Oleh karena itu Ramadan itu akan powerful sekali kalau Ramadan ini menjadi bulan belajar. Kalau orang tidak paham agama, apa yang terjadi? Kalau orang jarang ikut pengajian, orang jarang ikut kajian, jarang menyimak, lalu berusaha memahami. Orang kalau lemah pemahaman agama, yang pertama adalah dia tidak akan kenal ke Allah. Kalau orang tidak kenal ke Allah, maka dia tidak akan ingat Allah. Bagaimana kita ingat sesuatu yang tidak kita kenal? Kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal Allah. Akibat tidak kenal Allah, dia akan menuhankan selain Allah. Dia akan bersandar kepada selain Allah, kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, penilaian orang, nafsu. Jadi orang yang tidak kenal Allah, yang terberatnya itu adalah dia akan mengabdinya kepada selain Allah. Halo? Ini super serius hadirin. Kalau orang tidak kenal Allah, dia ngabdi ke selain Allah, dia bersandar ke selain Allah, bersandar ke gaji, bersandar ke aset,
bersandar kepada jabatan, bersandar kepada penampilan, sedang semua yang disandari ini adalah tidak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billah. Bersandar kepada fisik, coba. Saya sudah berapa tahun di sini? Belasan tahun. Saya udah hafal wajah-wajah ini, tapi hampir tidak dikenal dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Ya, makin lama kita makin reyot. Nanti kelihatan habis acara ini take off-nya itu lebih berat sekarang. Kalau take off hadirin bersandar kepada jabatan, ini wajah-wajah dominan pensiunan. Gak bisa dipertahankan jabatan di kantor. Harus pensiun kalau sudah waktunya. Kalau tidak orang lain enak lihat wajah kita di kantor. Kekuatan udah gak bisa disandarin. Makanya orang yang tidak punya ilmu agama dengan pemahaman benar, dia tidak kenal Allah, akibatnya dia menuhankan selain Allah, bersandar kepada selain Allah, pasti tidak bahagia, pasti. Dan orang yang tidak belajar agama, dia tidak akan ingat Allah. Padahal ingat Allah itu mutlak satu-satunya jalan hidup tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Maka Pak, sebelum Ramadan dan Ramadan itu wajib bagi kita belajar agama lebih banyak, terutama belajar mengenal Allah. Ini prioritas. Rasulullah SAW dari 23 tahun, 13 tahun pertama, fokus utamanya adalah tauhid. Allah mengirimkan para nabi, rasul, supaya kenal ke Allah. Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu memperkenalkan Allah. Karena tidak ada yang terpenting dalam hidup ini, tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain kenal siapa Tuhan kita. Kalau kenal ke Allah, kemudian jadi yakin ke Allah, itu yang menggerakkan segala kebaikan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'in. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi sumber masalah dalam hidup kita adalah kita sedikit ingat Allah. Kenapa sedikit ingat Allah? Karena kita belum kenal kepada Allah. Contoh nih, sholat barusan, sholat subuh. Siapa yang sholatnya paling bagus? Sederhana. Yang selama sholatnya paling banyak ingat Allah. Belum tentu mulut Allahu Akbar, hati ingat Allah, belum tentu. Subhana rabbiyal a'la, belum tentu ingat ke Allah. Lihatnya di sini aja. Halo? Jadi, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Ingat Allah. Lalu patuh ke Allah. Itu aja hidup ini. Yakin ke Allah, patuh kepada Allah sekuat tenaga, lahir batin. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Cuma segitu-gitunya hidup ini. Lalu yang lain-lain bagaimana? Ngikut. Yang lain-lain semuanya milik Allah. Rezeki, karir, apapun ada dalam kekuasaan Allah. Fadhkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Washkuruli wala takfurun.
syukurlah kepadaku, janganlah kamu kufur. Kalau kita udah ingat Allah, dengar ini hadirin, ini sederhananya begini, tapi prakteknya beda, yang susah. Allah melihat kita setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un wala fis sama. Ali Imran 1 Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik di bumi maupun di langit. Allah melihat kita. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-kata atau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau Allah dapati diri kita ingat Allah, walaupun aslinya ingat Allah juga, Allah yang menolong ya, Allah akan memperlakukan kita spesial. Tapi bagaimana kita ingat Allah kalau kita tidak kenal ke Allah? Maka persiapan Ramadan terpenting adalah belajar ilmu tauhid, belajar mengenal Allah dan mengesahkan Allah. Karena sumber masalah terbesar dalam hidup kita adalah tidak ingat Allah atau ragu ke Allah. Yang kemarin itu ya, TJR, telat ke Allahnya tuh. Segala dipikir tapi telat nyambung ke Allah. J-nya jarang ingat Allah, sedikit sekali, dan R-nya ragu ke Allah tuh ragu, seakan-akan Allah tuh nggak ada, sesewaktu aja ingatnya. Itu sumber masalah. Karena kalau kita ingat Allah, Allah yang maha tahu langsung menurunkan di hati kita sakinah. Waladhi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Lalu Allah tambah nih iman dari iman yang sudah ada. Kuncinya zikir. Kalau Allah dapati kita ini ingat ke Allah, Allah ngasih ide di pikiran kita. Karena otak ini juga ciptaan Allah. Kita tidak bisa mikir kecuali dengan izin Allah. Kita tidak ngerti otak ini. Allah penciptanya. Kita bisa mikir baik, ide cemerlang, hikmah, gagasan, itu karena ingat Allah. Coba lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hati. Jadi kalau yakin Allah yang menguasai takdir, Allah akan menurunkan petunjuk di hati kita, kejernihan berpikir. Kita banyak zikir, Allah tahu rezeki kita di mana udah tercatat. Tinggal diarahkan saja ketemu dengan rezeki. Nggak akan ketukar, nggak akan meleset. Apa yang Allah berikan untuk kita pasti ketemu. Nggak ada yang bisa ngambil. Masa sih ketukar-tukar rezeki? Misal kita lewat rumput yang hijau, lalu di sana ada kambing yang masih muda. Masa kita hijau lihat rumputnya? Itu kambing yang senang lihat rumput. Kita senang lihat kambingnya. Begitulah ya. Jadi Allah tahu kita zikir, Allah tahu kita sholat, Allah tahu kita doa, Allah tahu kita yakin kepadanya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Allah tahu kita yakin akan janjinya. Kasih. Allah tahu kok semua yang ada dalam pikiran, hati maupun lubuk terdalam. Tapi bagaimana orang yakin ke Allah kalau dia nggak mengenal Allah? Halo? Ini serius hadirin. Kita berbuat maksiat, kenapa? Karena nggak yakin Allah ada melihat kita.
Coba Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Tidak ada kita lepas dari pengetahuan Allah, dari rahmat Allah, dari penjagaan Allah, dari pengurusan Allah. Dan siapa yang ngurus diri kita selain Allah? Kita tidak tahu apa-apa tentang tubuh ini, tapi kita jarang menyadarinya. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba, kalau kita yakin dengan ayat ini saja satu nih, udah gak ada kesepian dalam hidup ini. Sholat bakal khusyuk. Kita susah maksiat karena kita tahu Allah ngeliatin kita terus. Mau ngebohong gimana? Allah tahu kebohongan kita. Mau sombong gimana? Allah tahu aib dosa kita yang sebenarnya. Kita mau ujub bagaimana? Kalau kita yakin seperti itu, Allah maha dekat, Allah selalu tahu tentang kita dimanapun berada, kapan kita bisa maksiat. Ayat lain, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila doa kepadaku. Nggak ribet, tinggal doa. Allah Maha dekat. Tidak ada perantara. Allah Maha mendengar. Tidak ada ribet-ribetnya. Tinggal doa. Tuh, kalau yakin. Kalau enggak, ribet kita ini. Allah di mana? Kapan pertolongan Allah? Doa. Kita jarang doa karena kurang iman. Kita kurang yakin Allah yang menguasai segala-galanya. Segala dipikir. Kalau orang udah kenal Allah, mikir. Tapi jadi mikirkan bagaimana supaya ditolong Allah. Jadi kalau ada apa-apa doa. Lihat anak, mau ngebangunkan anak supaya sholat. Tahu ini anak ciptaan Allah. Ini anak dalam genggaman Allah. Lahir batin anak dikuasai Allah. Allah yang memiliki anak ini. Anak adalah amanah. Anak adalah ujian. Sebelum kita membangunkan anak, kalau orang kenal ke Allah, doa dulu. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikmu. Beri hidayah taufik supaya bisa sholat. Tangan ke anak, hati ke Allah. Lisan doa. Terus mau gimana marah-marahan? Allah lihat tidak kita lagi ngebangunkan anak? Jawab hadirin. Allah tahu tidak kita berdoa? Allah tahu tidak kita sopan ke anak? Senang tidak kira-kira Allah? Sulit tidak untuk membangunkan dan menyolehkan anak? Tidak ada yang sulit. Tapi karena nggak ingat Allah, sholat, gitu. Jadi keluarnya akhlak yang kurang bagus. Suami dan istri ngobrol, tidak usah ngegas tadi. Kupling aja. Bicara saja baik-baik. Karena yang membulak-balik hati pendamping hidup bukan kita. Allah, tinggal kita bicara dengan niat yang Allah sukai, dengan perkataan yang Allah sukai, selebihnya Allah yang membulak-balik hati, bukannya kita ngegas, ngerem, kemudian kata-katanya tidak baik. Jangan.
karena bukan kita yang mengubah. Allah mendengarkan obrolan, ya wabatullah. Dengar tidak? Bapak Ibu lagi ngobrol di rumah, di kamar. Dengar tidak? Allah menyaksikan tidak obrolan tersebut? Tinggal bicara baik-baik. Kalau salah, ngaku. Tapi kalau saya ngaku nanti saya dimarahi, ya nggak apa-apa. Sebagai kafarah. Nanti gimana? Nanti itu dikuasai Allah. Nih bagi yang suka bacem, tahu bacem? Banyak cemas. Yang suka takut-takut siapapun kepada yang belum terjadi. Kenapa kita serba takut dengan nanti apa yang akan terjadi ya? Ya penyebabnya karena belum yakin nanti itu dikuasai Allah. Coba masih ingat yang lalu At-Taubah ayat 51 nih ya, yang bacem ya, yang banyak cemas dengan yang belum terjadi, apakah pensiun, apakah penyakit, apakah kejadian, apakah harga-harga naik, atau ada ancaman kepada kita, atau apa yang belum terjadi. Pertama, yang itu belum terjadi ya, jadi jangan dulu stres karena kejadiannya juga belum. Yang kedua, belum tentu terjadi. Itu yang ditegang-tegangin tuh, yang dicemas-cemas. Sudah berapa banyak kita ngarang dan nggak kejadian? Ya, udah capek ngarang, udah keburu stres, tensi udah naik, perut jadi diare, ternyata nggak kejadian. Dan belum tentu hidup juga. Belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup. Gimana? Ini kita kalau ngebayangin keadaan di Palestina, ya, katanya akan ada serbuan lagi. Tapi orang yang kuat iman pasti megang ayat ini. Kullai yusibana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, ini sing apal ya Pak ya, Bu. Pokoknya kalau kita udah baca, udah cemas-cemas dengan yang belum terjadi, baca terus ayat ini. Maksud dibaca ayat ini bukan hanya hafal, tapi maknanya akan sangat berpengaruh. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Kulla yusibana illa, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Wa maulana, dialah Allah pelindung kami. Dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Saya hakul yakin orang-orang beriman di Palestina akan terus-menerus meyakini ayat ini. Sok orang mau ngobrol apa aja, Mas Entrum mau ngomong apa? Entrum ngomong apa? Mas Elon ngomong apa? Mau apapun silahkan bagi orang yang kuat iman ya. Enggak menimpa kepadaku, kepada kami, kecuali yang Allah tetapkan untuk kami. Mau ngomong apa saja, enggak kejadian, kecuali apa yang Allah tetapkan untuk. Itu orang beriman gitu Pak. Saya ngebayangkan itu yang ditangkap oleh Israel. Saya beberapa kali ngomong jadi di band itu di medsosnya ngiriwil itu ya. Orang-orang Palestina yang kuat iman, ya ada Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari pengawasan Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti kejadian.
Dan bagi orang yang beriman, apapun yang Allah takdirkan pasti yang baik, terbaik. Gimana kalau ditangkap? Pasti hatinya ridho. Walaupun berusaha, kalau udah kejadian ridho. Bagaimana ini di sel, nanti akan disiksa, nggak pakai mikir banyak. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Apakah Allah tahu siapa yang ditangkap? Allah tahu? Allah lihat semua kejadian? Lihat tidak. Allah tahu apa yang akan terjadi di sel-sel itu. Walaupun sel yang paling tersembunyi, apakah Allah tahu tidak? Tidak ada yang Allah tidak tahu. Tidak ada tempat tersembunyi. Tidak ada kejadian yang keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardh wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Oh, kalau orang sudah yakin begini, udah nggak usah risau, jalanin aja. Mau apa aja Allah takdirkan kepada diri kita, udah pasti itu baik, maha baik. Selama ini aja kita ngaco, kita diurus dengan baik oleh Allah, apalagi tawakal. Kalau kita yakin kepada jaminan Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, baginya cukup Allah. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala tahu keinginan kita. Allah tahu segala harapan kita. Tidak ada satu pun yang tidak Allah tahu tentang diri, tentang orang lain, tentang segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Maka kalau kita udah cemas-cemas, duh gimana nanti lebaran? Memang lebaran masih hidup? Hah? Emang lebaran masih hidup? Cung yang yakin, jangan sembarangan cung ya, Allah melihatnya. Cung yang yakin lebaran masih hidup, gak yakin. Berani ngacung, langsung cemas ya. Wah gimana ya kalau nanti BBM naik, sebutin aja ayat yang tadi. Dari dulu juga naik, kita hidup terus ya kan. Terus katanya dolar mau naik emang punya. Sekarang berapa sih dolar? 16,5. Katanya gimana mungkin nggak sih dolar kembali ke zaman dulu di bawah 10.000? Mungkin tidak. Ya mungkin atau gampang sekali. Simpen dolar, simpen di atasnya 10.000, udah pasti di bawah 10.000. Kalau gitu di bawah 1.000 aja, ganti aja sama 1.000-an. Tanah-tanah makin naik, makin gak kejangkau, gak apa-apa. Dipikirin juga, nggak ngerubah. Kalau Allah mau ngasih, dapat. Kalau nggak dikasih, gak dapat. Udah, yang ada aja syukurin. Betul? Gak wajib punya rumah. Emang surga ditentukan kita punya rumah di dunia? Gak. Ya, ini saya udah punya rumah dijual karena saya ada keperluan, gimana ya? Ya jual. Tapi harganya nggak sesuai harapan. Tapi kalau saya pengen segini nggak ada yang beli, ya nggak usah jual. Tapi kalau nggak dijual saya perlu uang, ya jual. Pilih atau salah satu ya. Pengen jual harganya tinggi, nggak ada yang beli. Kalau nggak dijual duit perlu, jual aja nggak apa-apa. Dulu juga lahir nggak punya rumah, mati juga nggak dibawa. Ayo jangan kelamaan cemas hidup ini. Istri takut misalkan suami marah, baca ayat yang tadi. Tuh gimana suami ini udah marah, dan kalau marah udah baca ayat yang tadi. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan. Allah lah pelindung kami, kepadanya lah kami bertawakal.
Orang beriman bertawakal. Pasrahkan ke Allah, wahai penguasa langit bumi, yang maha baik, yang maha adil, yang maha penyayang. Engkau sudah sangat tahu semua masalah, semua keadaan. Saya pasrahkan kepadamu, tidak ada kejadian tanpa izinmu. Saya hakul yakin engkau maha baik. Udah jalanin saja. Hadapin hidup ini, HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Kalau ada urusan dengan hukum, banyak itu di medsos ya, emak-emak rumahnya dibongkar, ternyata keputusan pengadilannya salah bongkar ya kan. Ini sudah episode ciri-ciri mau punya rumah baru gitulah. Hadapin hidup ini. Bagaimana kita jadi tenang kalau nggak ingat Allah? Hah? Makanya prioritas sekarang hari-hari yang terakhir ini, maksudnya bulan Syaban, belajar ilmu tauhid. Cari, minta dulu ke Allah ya, supaya kita diberikan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Apa sih ilman nafi'an? Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa bermanfaat dalam keseharian kita. Bisa menyikapi episode itu perlu ilmu. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang membuat waktu yang kita jalani jadi kebaikan. Itu ilmu yang manfaat. Kalau sholat benar, kalau di keluarga benar, di kantor benar, di jalan benar. Minta ke Allah supaya punya guru. Allah Maha tahu di antara hamba-hambanya yang yakin ke Allah. Saran saya Pak, minta kepada Allah guru. Orang yang yakin ke Allah. Karena orang yang yakin ke Allah itu nular keyakinan. Orang yang tahu ada Allah, orang yang yakin ke Allah beda rasanya. Yang tahu paling hanya bisa ngasih tahu. Tapi yang yakin bisa membantu kita jadi yakin. Halo? Sekarang Allah memudahkan di media sosial. Banyak konten-konten para ulama yang yakin ke Allah, Pak. Ada, Masya Allah. Gimana taunya? Dominan sekali menyebut nama Allahnya. Apapun selalu ke Allah. Ciri orang yang yakin ke Allah, dia sulit sekali untuk tidak nyebut nama Allah. Jadi membahas apapun mesti ke Allah. Banyak nyebut nama Allah dan powerful ketika menyebut Allah itu ada rasa. Karena beliau yakin. Halo? Ini nih bekal Ramadan. Tapi kan Ramadan juga belum tentu hidup. Bekal Sya'ban. Ini juga belum tentu tamat. Ya kalau ceramah main mati melulu ya. Nah iya, kita nggak tahu, ya kan? Saya aja nih, belum tentu nyampe ke rumah pulang dari sini. Sama bapak-bapak juga. Ini asli Pak, dari Aceh nih, ada berita. Bapaknya ke masjid, nggak pulang-pulang. Udah sepuh nih. Kemana dicari si bapak ke masjid? Udah gitu, qadarullah, anaknya lihat medsos. Di medsos itu ada berita orang meninggal. Pas dilihat sarungnya sama dengan sarung bapaknya.
Itu cara Allah ngasih tahu. Jadi ketahuan. Jangan udah ini nggak mau ke masjid ya. Ada juga yang meninggal nggak ke masjid. Bapak tadi untung tuh meninggalnya lagi dijamu di rumah Allah. Minta guru ke Allah. Kemudian ikhtiar, cari tayangan, ceramah, kiai, ulama yang banyak nyebut nama Allah dan ada lagi cirinya, bertenaga dan sedikit sia-sianya. Mungkin yang paling yakin ke Allah ceramahnya tuh bebas sia-sia. Bukan maksiat ya. Karena orang yang yakin ke Allah tahu bahwa perkataannya ini didengar oleh Allah. Ulama yang yakin ke Allah tahu bahwa bukan dirinya yang bisa mengubah orang. Orang yang yakin ke Allah tidak perlu ceramah yang aneh-aneh yang tidak disukai Allah. Karena yang menyolehkan orang bukan ceramah dirinya, tapi Allah yang memberi hidayah. Beliau bicara semata-mata supaya diterima perkataannya ini jadi amal soleh. Maka tidak perlu, tidak ada. Saya perhatikan ulama yang takut ke Allah, yang kenal ke Allah, cirinya adalah tidak sia-sia perkataan. Setiap perkataan seperti untaian berlian yang sangat bermanfaat. Apalagi ciri belajar ke ulama, pasti tidak mengagung-agungkan duniawi. Para ulama yang yakin ke Allah, lihat dunia ini gak ada apa-apanya selain tempat mampir sebentar. Dunia ini ujian, dunia ini tempat berbekal pulang. Cuman itu saja. Ulama yang kenal ke Allah tidak mengagung-agungkan duniawi ini. Gak ada apa-apanya. Karena beliau kenal ke Allah, penguasa langit dan bumi, jagat semesta ini milik Allah, dan kagumnya ke Allah, mengagung-agungkan Allah, dunia. Ya, gimana mau keren dunia ini? Apanya? Hah? Halo? Banyak uang, uangnya juga nggak lihat. Betul? Kendaraan bagus, cuman kaleng, kaca, karet, plastik. Rumah bagus, keren, 5 lantai, dia nggak naik ke atasnya dan nggak kuat. Apa kerennya dunia ini ya? Itu yang menghuni istana negara, saya nggak yakin itu udah pernah keliling di tiap pojok istana didatengin. Nggak ada capek. Halo? Maka sering-sering lihat museum, bagaimana yang hebat-hebat ujungnya jadi apa? Alexander the Great. Jadi apa sekarang? Ya, cari guru yang tidak kesengsrem kepada dunia. Bukan tidak punya dunia. Bisa jadi ulama tersebut kaya raya. Kalau Allah mau ngasih kekayaan, ya kayalah. Tapi mesti tidak mengagungkan dan tidak lengket. Lanjut. Apalagi cirinya? Guru yang harus kita minta. Ini saya mintanya begini ya. Ke Allah, ciri-cirinya adalah selain tidak cinta dunia, guru tersebut tawadu, tidak merasa lebih dari yang lain.
Jadi dari nadanya, Pak, dari nada, dari pemilihan kata, itu tidak meremehkan orang, walaupun pegang dalil. Ini kalau nanti cari ilmu itu dari ulama, lihat tawadu, kitanya tuh tidak merasa digurui. Beliau posisinya tuh selalu merendah, merunduk. Padahal ilmunya tinggi. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Jadi tidak ada merendahkan orang lain. Mau tahu satu lagi? Kalau mau, kalau enggak, mudahan nih. Sayang itu guru yang kenal ke Allah. Rahmatan lil alamin. Jadi ke orang-orang tuh auranya tuh nyaah, nyaah itu bahasa Sunda. Sayang, sayang. Lihat, ini orang yang kenal ke Allah mesti ini cirinya nih. Kalau ketemu ulama seperti ini, belajar dari beliau. Beliau itu sayang. Sayang tuh gimana? Lihat orang tuh inginnya tuh selamat. Lihat yang berdosa. Apa nih yang bisa saya lakukan supaya yang berdosa ini bisa kebantu tobat? Lihat yang tersesat, gimana supaya kembali ke jalan yang benar? Lihat yang belum mendapat hidayah, tuh dia tuh hamba Allah. Saya bisa begini karena Allah ngasih hidayah. Jadinya ingin sekali orang tuh dapat hidayah kepada orang-orang yang sudah terbenam dalam lumpur maksiat. Gimana caranya supaya orang bisa selamat dari lumpur itu? Jadi jiwanya tuh bukan jiwa menghakimi, tapi jiwa ingin orang itu dapat keselamatan. Jadinya karena kan begini, kalau di atas nada tuh beda. Sini loh. Itu mesti dia merasa lebih dari yang dipanggil. Buktinya Bapak ke atasan nggak manggil gitu, ya kan? Ketika ada di rut lewat, sini, gitu teh, eh, 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 sini, itu udah nada tuh. Kita merasa lebih dari orang lain. Ngerti enggak? Itu udah somse. Iya, coba Bapak pernah nih, coba ada di sini letnan, pernah nggak ngomong ke komandan? Ngerti enggak? Biasanya komandan yang ngomong gitu ya kan? Itu karena posisi kita. Bi, Bibi, cepat sini. Itu nada majikan. Dan nggak mungkin Bibi ngomong gitu. Bu, sini. Selesai itu. Nah, orang yang tawadu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Dan itu keluar dari nadanya, dari ekspresi, dari pemilihan kata, dari gerak-gerik tubuh. Maaf ya Pak ya. Coba nih, maaf ini saya. Ini keluar dari orang yang merasa dirinya lebih. Nggak ada cerita nunjuk-nunjuk wajah keluar dari yang tawadu. Coba, nanti Bapak pernikahan, anak, terus calon mantu, Pak, saya mau nikah sama anak Bapak. Menikahin nggak? Udah jelas dia bukan jodoh anak kita, benar tidak? Coba melamar kerja, tapi nggak punya kerjaan, terima ya? Jelas nasibnya ya. Makanya Bapak Ibu yang baik, jangan salah cari guru, jangan salah teman, jangan salah gaul. Kriteria orang yang yakin kepada Allah itu akan sangat menolong kita. Sesudah doa, kita belajar ke beliau. Allah tahu kok kita lagi nyari ilmu tentang Allah. Minta.
Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Minta, ya Allah, saya minta, saya mohon padamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kepada teman-teman yang biasa datang ke Istiqlal pekan kedua, paketnya seperti ini: pekan kedua subuh di Al-Hakim BSD, duha di Asy-Syarif. Asy-Syarif itu Al-Azhar, sekolah Al-Azhar BSD. Kemudian jam 10 saya di khusus bulan ini di Pondok Indah, Masjid Daya Pondok Indah. Insya Allah bulan depan kembali ke Istiqlal. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Persiapan Ramadan yang paling utama adalah belajar memahami agama, terutama belajar mengenal, meyakini Allah supaya tauhid kita bagus. Karena dengan tauhid inilah sekecil apapun amal bisa ikhlas dan diterima Allah. Dan tauhid inilah yang akan membuat kita lebih tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat, juga segala kesia-siaan. Caranya harus belajar. Kalau nanti dapat ilmu, berusahalah diamalkan. Mungkin ilmu kita sedikit, tetapi seutuhnya jadi amal lebih baik daripada yang sibuk mengumpulkan ilmu tapi lalai mengamalkannya. Yang bagus tentu yang ilmunya banyak dan amalnya banyak. Bertambahnya ilmu itu kalau kita senang mengamalkan ilmu yang ada. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya sallallahu alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.